Ada apa-apa lah, dia kencing tuh, masuklah dia ke rumah lagi, terus dia belum tidur, baru dia mau dimandikan, dibuka itu mayatnya seperti biasa udah berubah hitam gosong seperti terbakar, sama satu kampung ke satu tempat yang di situ hutan bambu gitu, kayak seolah dia tuh bakal dijadiin tumbal. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih, 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Seperti biasa, Maksa malam Jumat hadir dengan cerita-cerita horor. Tapi nggak lengkap kalau kita cerita nggak sambil maksa makan santai. Nah, ini hari ini aku udah punya kacang atom. Seperti biasa, sebelum maksa makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Dan jangan lupa berdoa mudah-mudahan abis aku bikin cerita ini nggak kejadian yang aneh-aneh gitu ya teman-teman ya. Aduh, karena ini sepi sendirian gitu. Aduh, ada kacang atom pedas. Uts. Enak, kriuk-kriuk. Kita langsung aja mulai ceritanya. Ini dari temenku Bima. Ini kejadian sekitar tahun 1995 di kampungnya Bima, di salah satu desa di Lampung ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu Bima itu usianya baru 12 tahun. Itu dia kelas 6 SD lah gitu teman-teman. Jadi pada saat itu di kampungnya Bima itu lagi terjadi sebuah pagebluk. Kalau pagebluk itu kalau zaman sekarang itu pandemi lah gitu teman-teman. Jadi kayak masyarakatnya itu sakit itu bareng-bareng gitu. Pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Di kampungnya Bima itu sedang terjadi peristiwa itu. Jadi sakitnya itu bukan sakit biasa, bukan karena penyakit medis itu kalau menurut keterangan si Bima ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau di kampung itu, terutama di kampungnya Bima ini, mereka itu hidupnya tuh bersebelahan dan rumahnya tuh agak jauh-jauh gitu. Tetanggaan tapi agak jauh, misalnya satu rumah selangnya kebun kira-kira setengah hektar atau seperempat hektar, baru ada rumah-rumah lagi. Dan kebun itu nggak cuman kebun yang ditanamin sayur-sayuran, kadang-kadang juga ada kebun bambu. Pokoknya masih terkesan kampung banget yang agak-agak serem juga gitu ya teman-teman ya. Nah, di kampung yang Bima itu warganya banyak, cuman jaraknya rumahnya agak jauh-jauh gitu ya teman-teman ya. Pertama kali kejadian itu kejadian sama adik bapaknya si Bima. Jadi apa ya, pamannya Bima lah. Jadi pamannya Bima ini ngalamin kejadian aneh. Tiba-tiba pagi sakit, sore meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, sebelum dia tiba-tiba jatuh sakit demam tinggi itu, malamnya ada kejadian, ada rumahnya itu diketok gitu, diketok tapi nggak bunyi assalamualaikum. Dia itu ngebuka gitu, ngebuka pintu, dan menurut keterangan si Bima, pamannya itu nggak ngeliat apa-apa teman-teman, nggak ngeliat apa-apa, kosong, tengok kanan, tengok kiri, dilihatnya cuman ada pohon-pohon bergoyang-goyang gitu doang. Terus dia nengok lagi ke belakang, nggak ada apa-apa, tapi perasaan tadi pintunya bunyi diketok gitu, dan dia sampai ngebukain pintu, berarti kan keras banget gitu, tok 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 tok. Dia ngebukain pintu itu, dibuka nggak ada apa-apa gitu. Udah dia masuk lagi, ditanya sama istrinya, "Pak, ada apa Pak tadi? Kok keluar gitu?" "Mak, denger nggak Mak? Tadi ada yang ngetok-ngetok pintu." "Enggak Pak, tadi keras banget Mak, ngetok-ngetok pintu Mak." "Masa nggak denger sih? Aku aja tadi sempat denger berulang-ulang gitu, makanya aku sampai keluar. Aku pikir Mak denger, Mak yang mau bukain pintu lah, makanya aku duduk aja. Tapi Mak juga kok nggak bangun-bangun." "Enggak Pak, bener enggak. Mak nggak denger Pak, bener Pak." "Terus Bapak buka lah." "Buka nggak ada siapa-siapa loh Mak, cuma ada pohon-pohon goyang-goyang aja sama cahaya bulan kaling-kalingan pohon-pohon bambu gitu." Habis kejadian itu, malam itu, jadi pamannya si Bima itu keesokan harinya, paginya dia datang ke rumah Bima, terus cerita ke bapaknya Bima, "Kang, semalam itu ada kejadian aneh deh di rumahku gitu." "Kejadian opo?" kata bapaknya si Bima kan. "Itu ada yang ngetok-ngetok pintu, tapi pas tak buka kok nggak ada gitu. Terus istriku tuh nggak denger, aku tuh denger keras banget loh Kang. Itu padahal berulang-ulang dia ngetoknya Kang. Tapi pas aku buka tuh nggak ada apa-apa." Mungkin kamu salah dengar, mungkin itu rumah tetangga." "Rumah tetangga piye Kang? Kakang kan tahu di depanku itu pohon bambu, sampingku itu hutan bambu juga, kebun bambu, masa ada tetangga Kang?" "Enggak, itu mungkin halusinasi kamu aja mungkin.
Nah, habis pulang dari rumahnya si Bima, pamannya itu baliklah ke rumahnya karena dia bilang, kok aku badannya nggak enak ya Kang ya, aku mau minta kerik dulu sama istriku. Nah, terus dia pulang ke rumahnya, minta kerik sama istrinya, dikerik sama istrinya tuh merah semua hitam. Waduh Pak, ini sampean masuk angin ini Pak, kata si istrinya kan. Iya Mak, aku tuh semalam nggak bisa tidur karena habis diketok-ketok pintu itu, aku nggak bisa tidur, kepikiran itu siapa sih yang ngetok-ngetok pintu itu, sementara kita tuh jauh dari mana-mana loh Mak, rumah kita itu Mak. Iya juga sih Pak, aku jadi kepikiran, Mak, aku kok ini Mak ya makin nggak enak, aku les-lesan gini, les-lesan tuh kayak apa ya, kayak pusing gitulah teman-teman. Jadi nggak enak banget, nggak lama dari abis dikerok itu muntahlah pamannya si Bima itu, muntah banyak banget sampai keluar semua isi perutnya jadi kosong gitu kan, padahal dia itu kan habis sarapan ya teman-teman ya. Waduh, nggak bisa ini Pak, ini harus dibawa ke dokter ini. Sementara dokter itu agak jauh dari rumahnya pamannya Bima itu teman-teman, jadi dibawalah itu ke dokter yang jaraknya sekitar 15 kiloan dari rumahnya pamannya si Bima itu. Sampai ke rumah dokter, kalau di sana sih sebenarnya bukan dokter, pada masa itu ada mantri itu perawat lah ya, perawat yang bisa bertindak sebagai dokter lah. Kalau di kampung dia bisa ngobatin segala macam, dia tahu resep-resep untuk ngasih obat-obat ke pasien gitulah. Nah, datanglah ke rumah mantri itu teman-teman. Pas nyampe sana dibawalah ke kayak ruangan ICU gitulah, tapi kalau di kayak klinik itu nggak ada ICU aja, jadi langsung masuk ke ruangan pemeriksaan, diperiksa, cek, semuanya normal. Tapi nggak lama dari itu pamannya Bima meninggal di tempat, cuy, meninggal di situ teman-teman. Bingung dong, semua panik dong. Sementara si dokter atau si mantri itu belum ngasih obat, belum ngasih apa-apa, belum ngasih suntikan, baru dicek udah langsung nggak ada, udah langsung meninggal. Nangis dong itu istrinya nangis, terus dia langsung dibawa pulang mayatnya itu ke rumah, dan otomatis panik dong warga di situ karena tadi berangkat itu nggak apa-apa, cuman katanya masuk angin terus muntah, dibawa ke mantri, kok pulang-pulang udah jadi mayat gitu. Ini membuat warga sekitar rumah pamannya Bima itu gempar dan bertanya-tanya ini meninggalnya kenapa. Dari awal kejadian itu warga jadi agak-agak takut gitu, karena sebelumnya mereka itu dengar cerita kalau pamannya Bima ini sempat diketok pintunya, kemudian pagi sakit, siang sorenya meninggal gitu teman-teman. Nah, jadi itu Bima memang nyimak gitu karena tahu banget kejadian itu. Waktu itu dia masih kecil, 12 tahun ya, nggak kecil ya, udah lumayan gede juga dan dia udah ngerti gitu. Nah, jadi waktu pas pemakaman pamannya si Bima itu, pas dimandiin itu tiba-tiba badannya itu berubah menjadi hitam kayak gosong, kayak kebakar gitu teman-teman. Kan aneh gitu. Jadi masyarakat ya sempet ketakutan, panik, terus kepikiran ini kira-kira ada apa karena wabah itu. Kemudian nggak lama dari meninggalnya pamannya si Bima juga kejadian serupa juga terjadi di beberapa tetangga lingkungan rumah Bima. Kejadiannya itu sama teman-teman, mereka itu kayak pertamanya diketok-ketok dulu pintunya, dibuka nggak ada apa-apa, keesokan harinya mereka sakit, demam, muntah-muntah. Ada yang sempat dibawa ke dokter, ada yang nggak sempat dibawa ke dokter, udah langsung meninggal saat itu juga. Dan yang paling mengerikan di sini adalah kondisinya sama persis seperti kondisi tubuh pamannya Bima, gosong seperti terbakar teman-teman. Setelah kejadian itu ada sekitar 10 warga yang meninggal dengan kondisi yang sama dengan pamannya Bima, termasuk tetangga sebelah rumahnya Bima. Dan itu membuat masyarakat sekitar di desa itu pada waktu itu panik dan mengadakan pengajian seperti bersih desa gitulah teman-teman ya. Jadi mereka berkumpul di lapangan mengadakan pengajian bersama-sama, kayak ibaratnya kayak bersih desa atau ritual ngebersihin desa gitu, pengajian bareng-bareng gitu. Nah, jadi setelah kejadian itu agak berkurang nih kejadian-kejadian kayak gitu, malah nggak ada sama sekali. Tapi setelah beberapa minggu barulah terjadi lagi ini teman-teman. Ini kejadian sama ayahnya Bima langsung teman-teman. Pada saat itu kata si Bima kejadiannya malam Jumat, tepat malam Jumat. Waktu itu Bima memang sengaja belum tidur karena memang waktu itu nggak bisa tidur. Entah kenapa tiba-tiba Bima tuh pengen kencing ke belakang gitu. Dia kamar mandi, dia buka. Kalau di kampung itu kan kamar mandinya keluar gitu, jauh dari rumah, jadi agak jalan gitu teman-teman. Dia kamar mandi, dia ngeliat sekitar atas gitu, karena mau nggak mau anak sekecil itu kalau pada zaman dulu itu ya memang harus berani, mau kencing, mau ke toilet, mau BAB segala macam itu harus berani, dan itu dilakuin Bima karena dia memang kebelet kencing banget gitu. Nah, tiba-tiba dia ke
ke kamar mandi, dia ngeliat suasana tuh hening banget, nggak ada apa-apa, kayak nggak ada kehidupan sama sekali malam itu di kampungnya Bima itu. Suasananya terang bulan tapi sepi banget. Udah nggak ada apa-apa lah, dia kencing tuh, masuklah dia ke rumah lagi. Terus dia belum tidur, baru dia naruh badannya di tempat tidur, set, dia denger dong bapaknya buka pintu, ngek gitu. Sopo? Gitu. Siapa? Gitu kan. Waduh, Bima udah mulai panik nih, dia mulai kepikiran, ini jangan-jangan bakal sama ini kejadiannya nih sama kayak yang tetanggaku itu. Bima langsung keluar lari, suk. Pak, ada apa Pak? Gitu. Tadi ada yang ngetok. Bapak denger ada yang ngetok? Iya, kamu nggak denger, orang gede banget tuh. Jangan-jangan tadi aku nutup pintu kali Pak, nutup pintu belakang, aku mau kencing, aku habis kencing tadi Pak, gitu. Enggak, itu berulang-ulang Bima, tok. Tapi nggak bunyi assalamualaikum atau apa. Ya Bapak cari, Bapak bukain, nggak ada siapa-siapa ini. Ya nggak ada Pak, tadi Bima kencing juga di belakang, sepi banget. Ini malam ini nggak tahu, ini tumben sepi banget gitu. Sopo ya? Udah Pak, Bapak tidur aja, nggak usah dipikirin gitu. Sementara emaknya Bima itu udah tidur pules gitu, nggak denger itu juga mungkin karena udah nyenyak tidurnya. Baliklah bapaknya Bima masuk ke dalam, tapi masih penasaran dia. Keluar lagi gitu, ngikutin lah Bima di belakang, ngikutin bapaknya. Set. Bapaknya nyari keliling ke depan, keluar ke jalan kanan kiri. Bapaknya Bima ngeliat dari jauh itu kayak ada keranda digotong, teman-teman. Tuh. Langsung kaget dong bapaknya Bima. Nah, Bima kan ngikutin belakang. Bapaknya nggak tahu kalau Bima ngikutin bapaknya di belakang. Bapaknya balik ke belakang, macam mau manggil emaknya gitu. Kaget dia ngeliat Bima di belakang. Pak, ada apa? Iku Le, kamu ngeliat nggak itu tadi ada keranda gitu? Enggak Pak, kata. Aduh, ini jangan-jangan Bapak salah lihat nih. Ya Pak, bangunin emakmu dulu. Dia masuk ke dalam terus manggil emaknya, ngebangunin. Mak. Tadi Pak, aku ngeliat ada kejadian aneh Mak. Apa sih Pak? Udah malam gini makanya tidur istirahat Pak gitu. Lagi mana aku mau tidur, tadi ada yang ngetok pintu Mak, aku bukain nggak ada orangnya Pak. Aku keluar, aku ngeliat tuh kayak ada rombongan orang lagi gotong keranda. Mak, tahu nggak kira-kira ada siapa yang meninggal malam ini Mak? Langsung di makam gitu Mak. Ya nggak ada di sekitar kita. Kalau keranda di situnya berarti orang deket sini. Masa kita nggak tahu sih Pak? Tadi juga di masjid nggak ada pengumumannya kok gitu. Iya ya, siapa ya? Ramai nggak Pak orangnya? Ramai sih, tapi pakai baju hitam semua gitu. Kaget dong Mas. Udahlah, mungkin Bapak salah lihat aja. Istirahat dong mereka, balik lagi. Nah, paginya bener aja teman-teman. Paginya bapaknya Bima sakit, demam tinggi, dan langsung saat itu meninggal. Nah, begitu pas mau dimandikan, dibuka itu mayatnya, seperti biasa udah berubah hitam gosong seperti terbakar, sama halnya dengan mayat-mayat lain yang meninggal di sekitar kampungnya Bima. Aku merinding banget ceritanya. Kok bisa lo Bim kamu ceritanya itu? Aduh, serem banget nih. Aku nggak kebayang kalau misalnya aku ada di tahun itu di posisi lu Bim. Gua nggak bisa kebayang. Kira-kira gue sanggup nggak? Tapi ya mau nggak mau, sanggup nggak sanggup, harus dilewatin ya nggak Bim. Nah, jadi bapaknya Bima meninggal dengan posisi yang mengenaskan, kondisi yang mengenaskan itu membuat emaknya Bima trauma, teman-teman ya. Emaknya Bima itu jadi kayak, Bim, apa kita pindah aja yuk ke kampung Mbah, yuk ke rumah Mbah. Ya tapi kan Bima sekolah Mak, bisa nggak Mak nunggu nanti kenaikan kelas? Ya udah kita tunggu kenaikan kelas. Nah dari situ kan setelah lama nggak kejadian itu, baru pertama kali kejadian lagi tuh sama bapaknya Bima. Nah masyarakat desa tuh panik lagi, ternyata belum hilang itu pagebluk atau wabah atau pandeminya itu belum hilang. Tapi kalau misalnya itu penyakit medis, kenapa kok harus melalui kejadian ketok pintu itu gitu? Akhirnya warga sekitar sepakat untuk melakukan ritual lagi, ngadain pengajian lagi gitu kan di kampung, dan itu berulang-ulang sampai 3 kali teman-teman ya pengajian itu, dan itu belum juga hilang teman-teman. Karena saking penasarannya warga, udah perasaan takut itu udah nggak ada lagi gitu. Dan pada akhirnya pada satu malam kejadian di salah satu tetangganya Bima juga seperti itu. Dengar tok diketok, dia nggak langsung dibuka, dia ngebangunin keluarganya gitu. Di situ ada anaknya, ada istrinya, dan juga ada keluarganya yang tinggal di rumah. Rame lah, pokoknya rame di rumah itu. Nah, aku tadi denger ada orang yang ketok pintu.
kamu dengar nggak gitu? Nggak ada katanya. Oke, sekarang aku tahu aku takut ini kejadian sama aku seperti yang kejadian sama tetangga-tetangga kita. Aku takut ini udah sampai saatnya aku bakal ngalamin kayak mereka gitu. Akhirnya ayo kita buka sama-sama. Akhirnya mereka memberanikan diri membuka pintu sama-sama. Dreng, begitu dibuka dong, tepat di muka mereka itu ada keranda terbang di depan pintu rumah mereka, dan itu nyata banget, cut di muka itu. Langsung mereka itu semua teriak ketakutan, mundur ke belakang, dan yang paling bikin panik itu keranda ikut masuk rumahnya teman-teman. Itu keranda muter-muter di ruang tamunya orang itu, di rumahnya orang itu. Menurut cerita dari Bimanya, muter-muter, aku merinding kali ceritanya teman-teman. Muter-muter di situ dan keluar lagi, set gitu. Oh, ini bener-bener epic banget kejadian, dan menurut Bima itu salah satu kejadian yang paling menghebohkan di situ, karena ternyata yang selama ini ngetok-ngetok pintu itu adalah keranda terbang itu yang mengisyaratkan bahwa kayak ngejemput gitu kali ya, karena itu maksudnya giliran lo sekarang yang meninggal gitu. Nah, tapi keesokan harinya si tetangganya si Bima itu dia langsung ke kiai, kayak dilakukan ruqyah gitulah, pembersihan diri gitu ya. Terus alhamdulillahnya itu bertahan sehari 2 hari itu nggak apa-apa. Kan kalau yang biasanya pagi malamnya ngalamin itu, paginya sakit, sorenya meninggal gitu. Tapi untuk tetangga Bima yang satu ini, karena dia udah diruqyah, dia nggak sehari langsung meninggal gitu, tapi sehari 2 hari itu dia seperti apa ya, tidur tapi dia matanya melek gini, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sakit, dibilang sakit fisik, tapi dicek sama dokter dia nggak apa-apa, tapi dia cuma melongok gini doang, melongok, jadi kayak orang kesambet gitu lah, kayak orang kesurupan. Dan yang seisi rumah pun udah memaklumi, karena dia kan tahu kejadian, oh ini mungkin karena trauma kejadian malam itu. Selama dia kondisi koma melotot itu, menurut keterangan dia adalah dia dibawa ke sebuah hutan bambu, dan hutan bambunya itu ada di kampung itu teman-teman. Nah, menurut keterangan dia di situ, dia kayak mau dijadiin tumbal atau apa, kayak mau dijadiin persembahan gitu di situ di hutan itu. Nah, itu ceritanya setelah dia sadar gitu. Nah, nggak lama kemudian datanglah beberapa kiai dari beberapa pondok pesantren yang terkenal itu. Jadi kayak dibacain doa. Alhamdulillahnya si bapak itu bisa sadar lagi teman-teman, bisa balik lagi. Yaitu dia bisa nyeritain bahwa dia itu selama nggak sadar katanya dibawa ke satu kampung, ke satu tempat yang di situ adalah hutan bambu gitu, kayak seolah dia itu bakal dijadiin tumbal. Nah, jadi setelah usut punya usut, ternyata di hutan bambu itu bakal dijadiin proyek untuk pembangunan pasar. Nah, mungkin waktu pas pondasi atau penebangan pohon-pohon di situ, si pemborongnya itu nggak pada izin teman-teman gitu. Jadi sampailah akhirnya kejadian itu, teror itu ya, kan namanya di kampung, kita percaya nggak percaya, satu tempat itu pasti ada penunggunya teman-teman ya. Itu juga yang terjadi. Jadi ternyata hutan bambu itu ditebang untuk dijadikan pasar di desa tersebut. Rupanya si penunggu hutan bambu itu kayak nggak terima gitu, karena pas waktu ngebongkar atau nebang pohon bambunya nggak pakai permisi atau nggak pakai doa-doa gitu teman-teman ya. Alhamdulillahnya sih yang terakhir itu nggak apa-apa gitu, karena dari dia kan jadi tahu pesan apa yang bakal disampaikan oleh mereka makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton videoku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel Sigit, dan jangan lupa sampein kalau misalnya kalian ada cerita-cerita horor yang bisa aku bacain, kalian bisa langsung email atau kalian bisa chat di Instagram aku ya teman-teman ya, atau DM di Instagram aku ya teman-teman ya. Makasih udah nonton videoku. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video terbaru kalian dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Wassalamualaikum.